Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak ropers, gimana praktek martabaknya? Sudah mengalami keberhasilan? Apa masih tetap gagal? Nah, jika masih tetap gagal, teman-teman bisa ngeliat video pembahasan yang lainnya. Di situ gue banyak membahas tentang kegagalan dalam buat martabak dan juga resep supaya martabak itu bisa berhasil. Salah satu video yang paling gue rekomendasi adalah ketika gue bahas resep martabak anti bantat. Itu bisa teman-teman coba. Oke, nah pada video kali ini gue nggak bakal bahas buat martabak ya, tapi gue bakal membahas akibat kelamaan ketika masak martabak. Nah, itu apa saja akibatnya, terus juga apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Oke, nah jadi buat yang pertama kali ke channel ini dan tertarik dengan pembahasan kali ini, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya dan juga tekan subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha martabak dari channel ini. Akibat fatal ketika masak martabak terlalu lama itu sudah dikategorikan mantap gagal, karena itu banyak hal yang akan terjadi ya. Terus juga sebenarnya berapa sih waktu yang pas dan juga waktu yang pada umumnya ketika masak martabak. Nah, jadi ketika masak martabak itu sebaiknya dan pada umumnya adalah di rentang 4-5 menit. Oke, ketika masak martabak udah di atas 7 menit, 8 menit, 9 menit, bahkan 10 menit, nah itu waktu prosesnya udah nggak normal. Di situ ada kesalahan. Nah, gue bakal ngejelasin penyebab dan juga akibatnya. Oke, untuk penyebab yang pertama, masak martabak terlalu lama adalah adonan yang terlalu cair. Nah, jadi adonan yang terlalu cair itu ketika udah dimasak, dituangkan ke dalam loyang, dia bakal lama matangnya. Jadi apalagi terutama yang bagian atas ya, karena bagian atas itu kan yang paling jauh dengan dasar loyang. Kalau paling bawah itu dia yang paling awal untuk masaknya. Tapi kalau misalkan adonan terlalu encer, yang paling lama matangnya adalah yang paling bagian atas. Biasanya itu gelembungnya itu udah kebuka, dia tutup lagi, kebuka, nutup lagi. Nah, kalau udah seperti itu ada yang salah ketika mencampurkan air. Jadi antara takaran air dengan takaran dari terigu ini gak balance. Nah, jadi akibatnya adalah proses masak terlalu lama. Kalau misalkan proses masak terlalu lama, yang terjadi adalah pertama, kulit bagian bawah ini bisa keras. Oke, karena bagian bawah kan yang paling sering terkena api ya, dia bakal keras, dia bakal kering banget. Terus yang kedua adalah dia bakal gampang gosong karena prosesnya terlalu lama. Jadi yang pinggirannya udah mulai coklat ketuaan, tapi yang bagian tengahnya belum matang-matang. Oke, jadi penyebab yang pertama adalah karena adonan yang terlalu cair. Oke, selanjutnya yang kedua, adonan yang terlalu kental. Nah, jadi untuk adonan yang terlalu kental juga, itu juga nggak bagus. Jadi kalau adonan terlalu kental ini, akibatnya apa? Ketika proses memasak di dalam loyang, nah, gas CO2 yang bakal keluar atau reaksi dari pengembangnya baking soda dan baking powder ketika ketemu suhu, dia bakal lama untuk naik ke atasnya. Nah, kalau misalkan semakin lama, yang terjadi adalah dia bakal lama juga ngebuka dan juga membentuk sarang. Jadi proses masaknya bakal membutuhkan waktu lama. Terus akibatnya adalah sama seperti yang cair itu, kulitnya bisa keras karena bagian dasar itu bakal terkena panas secara terus-menerus. Dan yang kedua yang bisa terjadi adalah bakal bisa gosong. Nah, itu yang harus teman-teman hindari. Jadi untuk adonannya jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental. Oke, yang ketiga adalah suhu loyang belum pas. Nah, jadi ketika masak martabak itu teman-teman harus memperhatikan suhu dari loyangnya. Jadi sebelum menuangkan adonan ke dalam loyang, teman-teman harus mengetes terlebih dahulu panas loyangnya. Kalau saya sih biasa menggunakan dengan air ya, karena kan kalau pakai termometer ya jarang juga ya ketika memasak martabak. Kalau ada termometer yang ditembak itu lebih rekomendasi lagi. Jadi teman-teman punya patokan. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa pakai air. Itu yang paling mudah dan nggak mengeluarkan biaya ya. Nah, untuk air sendiri ini tinggal diteteskan seperti yang video yang gue buat ya. Untuk yang martabak pemula ya, yang baru-baru belajar dan belum sering banget gitu masak martabak, nah itu perlu diperhatikan. Jadi kalau suhu loyang tidak pas, nanti cara bekerja dari baking sodanya ini dia bakal lama. Nah, jadi ketika udah dimasak itu ya,
adonan udah dituang, suhunya belum pas, baking sodanya ini dan baking powdernya nggak langsung bekerja. Dia nunggu dulu di titik suhu yang sudah pas di saat baking soda dan baking powder ini bisa mengembang. Ketika sudah nemu suhu yang pas, dia baru bisa bekerja. Dan itu sudah membutuhkan waktu yang lama. Nah, ketika sudah membutuhkan waktu yang lama, nah, apa yang terjadi? Sama seperti yang penyebab yang sebelumnya. Itu nanti kulitnya bagian bawah itu bisa keras, terus juga bisa mengakibatkan gosong. Nah, ya paling kalau misalkan terlalu lama masaknya adalah konsumen juga bakal kecewa ya, apalagi kalau misalkan pembelinya banyak. Nah, jadi diusahakan ketika memanaskan dari loyang ini harus pas suhunya. Kalian bisa teteskan dengan air, ketika menghilang secara cepat itu berarti suhunya sudah pas. Tapi kalau misalkan ketika diteteskan dia menghilang itu lama, apalagi yang masih berbusa-busa ya, nah itu berarti belum pas, itu masih dingin. Jadi jangan, kalau yang masih pemulasi jangan yang dipegang-pegang pakai tangan, itu masih nggak recommended ya, karena ketika air dia udah ya kayak banyak busanya ya, itu juga loyang udah panas tapi belum pas. Jadi yang benar adalah diteteskan ketika airnya menghilang secara cepat, itulah yang udah pas. Oke, selanjutnya penyebab yang keempat adalah kenapa masak martabak itu prosesnya lama. Nah, yang keempat adalah nggak tahu cara bekerja dari pengembang, yaitu pengembangnya baking soda dan baking powder. Nah, jadi gini teman-teman, untuk pengembang ini faktor utama ya yang bisa menentukan keberhasilan dalam buat martabak. Nah, pengembang ini ketika melalui proses pressingan, itu kan berguna juga ya supaya tekstur martabak ini dia bisa lembut dan juga nanti diameternya itu tinggi. Nah, jadi selama proses pressingan dikasih juga kan pengembang. Nah, selama proses pressingan ini banyak gas CO2 yang keluar. Jadi banyak yang hilang istilahnya. Dia kalau udah jadi gas CO2 itu artinya udah timbul ke atas dan hilang. Nah, ketika di satu adonan itu dia bakal berkurang. Otomatis yang harus teman-teman lakukan adalah sebelum menuangkan adonan ke loyang harus ditambahkan terlebih dahulu. Jadi adonan ini harus ditambahkan lagi pengembang baking soda dan baking powder ya, baking powder dan juga baking sodanya. Nah, kalau ditambahkannya jangan langsung menambahkan aja. Jadi jangan langsung cuman baking soda kayak gini ya. Kalau baking powder ditambahkan ke adonan, nanti adonan bisa getir, rasanya itu bisa pahit karena dia nggak menyebar secara merata dan juga belum larut. Nah, itu salah. Nah, yang benar adalah teman-teman harus siapkan air 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Untuk yang loyang 18-20 pakai 2 sendok makan aja, yang 22-24 pakai 3 sendok makan. Nah, kemudian masukkan pengembang baking soda dan juga baking powder. Kemudian diaduk terlebih dahulu. Nanti kan disitu bakal terjadi reaksi ya, jadi kayak banyak busa-busa gitu. Nah, itu kemudian baru dimasukkan ke dalam adonan, baru kemudian diaduk. Seperti yang video yang gue buat ya, resep martabak, rahasia resep martabak anti bantet. Nah, ketika sudah diaduk terlebih dahulu, udah ya sekitar 30 detik ngaduknya biar campur merata semua, baru adonan dituangkan ke dalam loyang. Nah, kalau misalkan nggak melakukan hal yang tadi, nggak memasukkan baking soda dan baking powder kemudian dicampurkan dengan air, nah otomatis pengembang yang di dalam loyang itu kurang. Nah, yang terjadi adalah kualitas dan juga cara bekerja dari pengembang ini kurang bagus dan juga kurang cepat karena kekurangan tadi. Jadi yang terjadi bisa ada sebagian yang bersarang, ada sebagian yang lagi yang enggak. Terus juga yang terjadi adalah pengembang ini lama bekerjanya. Nah, itu bisa makan waktu yang lama. Ketika udah memakan waktu yang lama, ya akibatnya adalah kulit dari martabak ini bisa keras dan yang paling fatal adalah bisa gosong karena bagian ininya udah tua, sementara martabak ini belum kebuka semua. Oke, nah jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu ya cara bekerja dari pengembang ini. Teman-teman bisa lihat videonya ketika saya membuat rahasia resep martabak anti bantet. Oke, solusinya. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus memastikan takaran dari adonannya nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu kental. Nah, takaran yang pas dan juga biar nggak cair dan kentalan berapa bang? Nah, takarannya adalah yang biasa gue buat ya ketika gue membuat satu video. Bisa teman-teman lihat resep martabak anti bantet maupun ketika gue membuat martabak yang lainnya, karena itu resepnya sama takarannya. Untuk air sendiri teman-teman harus pastikan mengukur dengan gelas ukur ya. Jadi untuk 250 gram tepung terigu, nah teman-teman pakai di air 300 ml. Oke, ketika membuat 1 kilo berapa? Berarti kan
tepungnya 1 kilo, airnya dikalikan 4, berarti 1200 ml. Oke, jadi perpaduan itu udah gue sering coba dan gue pakai ya ketika gue berjualan. Itu takarannya udah pas, jadi nggak terlalu cair, nggak terlalu kental juga. Jadi nanti kan ada penambahan air juga ya ketika setelah proses pressingan. Oke, apalagi ketika berjualan ya, semakin lama itu kan adonan bakal semakin kental. Nah, jadi kalau misalkan terlalu cair, nanti ketika ditambahkan air lagi, itu bakal terlalu cair. Oke, kemudian yang kedua, solusinya teman-teman harus memastikan suhu yang ada di loyang ini suhunya pas ya. Teman-teman bisa tes pakai air yang biasa gue lakukan. Ketika udah menghilang cepat, itu berarti suhu loyangnya udah pas. Kalau misalkan ketika diteskan airnya ini menghilang lambat, itu suhunya belum pas. Dan jangan ini pakai tangan ya untuk yang martabak pemula. Dan kalau misalkan airnya itu jalan, nah itu suhu loyangnya terlalu panas. Kalau misalkan udah terlalu panas, itu juga bisa menyebabkan gosong nantinya. Jadi suhu loyangnya panas ya, teman-teman mengatur apinya belum bisa, loyang udah diturunkan. Nah, kulitnya nanti bisa keras, bisa kasar-kasar juga, dan pori-porinya bisa buka lebar-lebar. Oke, yang ketiga, solusi yang ketiga adalah teman-teman harus memasukkan dari pengembang sebelum menuangkan adonan, baking soda dan juga baking powder ya. Ini digabung, kemudian ditambahkan dulu ke dalam 2 sendok makan air. Oke, nanti ketika udah diaduk semua, teman-teman baru masukkan ke dalam adonan, baru dituangkan. Nah, pemberian pengembang lagi ke dalam adonan itu dan ditambahkan dengan air, itu nggak bakal membuat martabak getir, nggak bakal membuat martabak kulitnya keras. Nah, jadi itu justru bisa membantu proses masak biar cepat. Jadi martabak itu nggak gosong dan juga nggak kulitnya keras ya. Nah, jadi kalau misalkan kulitnya nggak keras itu, jadi teksturnya jadi dia bisa lebih lembut. Terutama tekstur untuk yang bagian luar ya. Oke, jadi teman-teman harus memperhatikan yang poin yang ketiga ini ya. Jadi harus menambahkan pengembang dan juga air sebelum menuangkan adonan. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua. Kenapa masak martabak itu lama, apa penyebabnya, dan juga apa akibatnya, dan bagaimana solusinya. Nah, buat teman-teman, semoga setelah melihat video ini, teman-teman bisa mempraktekannya di rumah dan bisa berhasil. Dan suatu saat nanti, teman-teman bisa buka usaha martabak. Oke, dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.